Perkenalkan, nama saya Dino Alfiansyah Labers dengan NIM 2020410171 akan membaca jawaban bahasa Indonesia. Nomor pertama, pola bentuk gabungan terikat adalah penulisan yang selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Misalnya, kata antar yang ditulis dengan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Adikwasa, catur tunggal, dwiwarna, ekstrakurikuler, revolusioner, purnawirawan, saptakrida, subagian. Nomor 2. Penalaran deduktif adalah prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebanyakan telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan. Pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Penalaran induktif adalah prosedur yang berpangkal pada peristiwa khusus yang sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Nomor 3, transkripsi adalah bagian dari perangkaian ekspresi genetik. Pengertian asli transkripsi adalah alih aksara atau penyalinan. Contoh, Dedeungleung Sima Deuleu. Transliterasi adalah penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lain. Tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara. Jawaban nomor 4, program usaha. Tahap persiapan program, penerimaan warga belajar, pemilihan penyelenggaraan, pemilihan ketua kejar usaha, musyawarah ditunjuk. Jawaban nomor 5, Bayu Maharani SS, dan bisa dibaca selengkapnya ada di gambar. Nomor 6, tanda elipsi dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan. Contoh, sang sapurbamen dengan bunyi gemerisik. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, warga baru itu belum memiliki KTP. Kurung buka, kartu tanda penduduk, kurung tutup. Nomor 7, definisi generalisasi adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Definisi analogi adalah penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan dengan kesamaan tersebut dapatlah ditarik kesimpulannya. Contoh, Nindi terpaksa dicutikan dari Universitas Gunadarma karena terlambat mengisi KRS. Kausal adalah proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Nomor 8, silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebagai sebuah argumen deduktif yang memiliki dua premis dan sebuah kesimpulan. Contohnya, jika musim kemarau, sungai akan mengering. Sekarang sungai mengering. Jawaban nomor 9, konjungsi adalah kata untuk menghubungkan kata, kalimat-kalimat dan ungkapan
ungkapan yang tidak bermaksud lain dan bertujuan lain, jenis konjuksi, konjuksi inkorelatif, konjuksi subordinatif, konjuksi koordinatif. Untuk contohnya ada di layar kaca. Jawaban yang terakhir, nomor 10. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dan waktu ke waktu secara kronologis. Contoh, kegiatan di sekolah demikian padatnya. Wacana deskripsi adalah wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa. Contoh, SMA Negeri 1 Kota Sukabumi merupakan SMA tertua di Kota Sukabumi. SMA Negeri 1 Kota Sukabumi lahir pada bulan Oktober 1961. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima agar yang bersangkutan memahaminya. Contoh, bahaya membuang sampah di sungai. Wacana argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi suatu sikap dan pendapat orang lain agar mereka ikut percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembicara. Contoh, bahkan Indonesia sendiri masih kalah dengan negara jiran kita, yakni Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Wacana persuasi adalah tulisan atau karangan yang ditulis dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan apa yang dikatakan penulis. Contoh, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di berbagai kota besar di Jawa Barat dapat dikemukakan ciri-ciri seorang pecandu narkoba adalah titik-titik. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan dari jawaban saya sendiri.